Maka orang yang mengatakan kalau salat itu tak wajib, dia itu murtad kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Melanjutkan kajian kita pekan pertama yang kemarin, bulan pertama di bulan Maret. Kita sudah bahas tentang apa itu Islam. Maka Islam itu isinya dua, itulah iman dan amal. Kemarin kita sudah jelaskan apa itu iman. Maka sekarang kita masuk kepada bahagian yang kedua tentang amal. Maka kita baru sah sempurna Islam kita kalau dua komponen ini terpenuhi. Pertama, iman kita betul, lurus karena Allah SWT. Setelah itu amal kita itu mengisi daripada iman. Apa rukun amali yang pertama? Itulah salat. Maka salatnya akan kita bahas malam hari ini. Salat itu secara bahasa maknanya ad-du'a. Ad-du'a bi khairin, berdoa tentang kebaikan. Maka kata salat dengan kata doa maknanya sama. Adapun salat yang disebut di sini itulah salat secara hukum fikih, aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbiri, mukhtamatun bitaslim bisyara'ita makhsusah. Ucapan, perbuatan, ada ucapan, ada gerakan, dimulai dengan salam, dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Maka kalau ada orang salat, dia tak ada ucapannya, hanya ada geraknya saja, maka salatnya tak sah. Karena secara hukum fikih ada aqwal, ada ucapannya. Di antara rukun daripada ucapan itu, itulah dia Al-Fatihah. Nanti kita bahas mana rukun, mana syarat sahnya. Itu kita bahas satu persatu insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setelah Nabi di Isra' Mi'rajkan. Maka dulu sebelum Nabi Isra' Mi'raj, salat tu hanya dua kali, sekali pagi, sekali petang. Bilangan rakaatnya tak banyak, hanya dua rakaat, dua rakaat pagi, dua rakaat petang. Pagi di saat matahari terbit, nanti petang menjelang matahari tenggelam. Barulah ada yang 2, 3 dan 4 rakaat setelah Isra' Mi'raj. Aisyah menyebutkan itu. Sebelum Isra' Mi'raj salat hanya 2 rakaat. Dan 2 rakaat ini berlaku bagi orang yang dalam perjalanan. Bagi musafir yang perjalanannya minimal 82 km, maka semayang yang ompek itu boleh ringkas menjadi 2. Digabungkan 2 salat, rakaatnya pun diringkas. Yang 4 boleh dia buat jadi 2. Apa hikmah Allah mensyariatkan salat itu kepada kita? Maka kalau kita membahas tentang hikmah, hakikatnya itulah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Diibaratkan oleh Nabi, seorang yang tinggal di tepian sungai yang jernih, maka dia mandi di sungai itu 5 kali sehari, bukan 3 kali, bukan 2 kali. Nabi sebutkan, ada di antara kalian yang tinggal di tepi sungai, sungainya mengalir jernih, bersih, bening, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari semalam. Lalu Nabi tanya, apakah kiranya masih ada yang tinggal kotoran dari badannya? Sahabat menjawab, takkan ada ya Rasulullah. Begitulah peumpamaan orang yang dia menghadap Allah Ta'ala subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, seperti orang yang dia mandinya bukan hanya 3 kali, bukan 2 kali, tapi melebihi mandi normal, mandinya di sungai yang bersih, jernih, bening. Begitulah orang yang dia salat.
Maka salat, dari salat zuhur ke salat asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, Allah gugurkan dosa kita dari salat ini ke salat berikutnya. Maka kalau orang tak sembahyang, itu dibagi oleh para ulama hukumnya kepada berapa pembahagian. Pertama, kalau dia meyakini kalau tak sembahyang tu ditanya dulu, "Bapak, abe apa tak sembahyang?" "Menurut ambo sembahyang pun tak wajib," kata dia. Maka orang yang mengatakan kalau salat itu tak wajib, dia itu murtad kafir. Kafir murtad. Murtad itu apa dia? Keluar dari agama kita. Maka kalau dia murtad, andai dia hidup di negeri kaum muslimin, ada pengadilan yang dia diadili secara hukum Islam, maka orang yang punya keyakinan seperti tadi bahawa salat itu dia menyangka tak wajib dipanggillah dia oleh hakim. "Hai fulan, apakah benar bahawa anda mengaku bahawa salat itu tidak wajib?" "Ya." Maka hakim memberi tenggang waktu kepada dia untuk bertaubat 3 hari. Andai selama 3 hari itu nyata mau mencabut ucapan dan tak mau pindah dia dari keyakinan yang batil ke keyakinan benar bahawa salat itu adalah wajib yang telah diwajibkan Allah SWT, ia tetap dia bersikeras setelah 3 hari dipanggil. "Apakah anda sudah meyakini bahawa salat wajib?" "Tidak," kata dia. Maka orang ini tidak dibunuh kalau pengadilannya pengadilan Islam. Setelah dia dibunuh, apakah dia itu mendapat kewajiban ataupun dia itu dimandikan, dikafankan, disalatkan dan dikubur di kuburan kaum muslimin? Tidak. Wa yasqutu anhu, maka gugurlah daripada dia. Wala yusalu wala yukaffin, dia tidak boleh dimandikan secara muslim, tak boleh dikafankan, tak boleh disalatkan, dan tak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin kalau dia meyakini salat itu tak wajib. Yang kedua, anda kenapa tak salat? Malai pak, Allah terbuka pintu hati untuk semayang dia tu. Sampai bila pintu hati kan terbuka kalau tak awak membuka? Maka kalau tak sembahyang, tak salat itu dia kerana malai, bahawa asimun, dia tu berdosa besar. Dan dia disuruh oleh hakim untuk salat, bertaubat dan mengganti salat-salatnya yang tinggal. Andai dia mati, dia tetap disalatkan, tetap dimandikan, tetap dikafankan, dan boleh dikubur di pemakaman kaum muslimin. Maka kini Bapak Ibu kita tengok dalam keseharian kita, apa yang telah disampaikan oleh Nabi, akan tiba masanya orang akan melalai-lalaikan dan enteng-entengkan sembahyang. Maka kalau sembahyang dienteng-entengkan, dan pertama rusak dalam kehidupan kalian itu adalah tatanan hukum. Kinilah nampak di awak apa yang disuruh oleh Nabi. Orang lalai, orang mengenteng-entengkan, dari beko ke beko akhirnya lupa, dari bisuk ke bisuk akhirnya tak sembahyang. Orang tak menganggap salat ini penting, seolah-olah sesuatu yang ringan-ringan dan diringan-ringankan. Maka kita yang telah mengaji Bapak Ibu, kalau ada di tempat kita sakitnya tak tolong puasa, masih dianggap muslim, boleh ganti di hari yang lain. Dalam perjalanan, borek perjalanan jauh 83 kilo, tak tolong puasa, boleh makan, boleh buka, ganti hari yang lain. Ibu hamil, ibu menyusui, tak tolong puasa, boleh bayar fidyah. Tak puasa tetap muslim. Tapi kalau tak sembahyang, tak muslim. Hati-hati. Ikolah nan mesti awak ketatkan di rumah tangga awak, mesti awak tegas, masalah sembahyang tak bisa dikompromikan. Kenapa tak bisa dikompromikan? Karena itu macam tiang bagi bangunan. Nabi menyebut itulah tiang. Kalau sembahyang tak tegak dalam diri seorang muslim, habis sudah. Makanya Allah menjamin dalam Al-Quran, siapapun yang rajin salat, salatnya tegak, dia itu istiqamah,
Allah janjikan dia terhindar dua. Pertama fahsya, yang kedua mungkar. Fahsya, kejahatan yang berbau seksualitas. Mungkar, kejahatan yang tidak seksualitas. Berjudi, mencilok, maling, menipu, korupsi, membunuh, merampok. Tapi kalau nya salat, maka kita nan punya anak, apa disuruh dia Nabi ke kita? Anak kalian umur 7 mesti kalian suruh sembahyang, ajarkan sembahyang dan suruh sembahyang. Kalau umur 7 lah disuruh, berarti bacaan yang dibaca, gerakan yang dilakukan dalam sembahyang, dalam salat, itulahnya hafal sebelum umur 7, sebab umur 7 adalah start sembahyang. Umur 7 suruh dan umur 10 dipukul, kata Nabi. Ada beberapa yang Yahudi masuk ke dalam, pertama pendidikan, yang kedua psikologi, setelah itu dunia kesehatan. Itulah pendidikan kita banyak disusupi oleh pemahaman Yahudi. Apa bunyinya? Bahwa dalam pendidikan itu tak boleh memukul, tak boleh suara tinggi. Padahal dalam hadis kita tengok ada memukul, dalam Al-Quran ada memukul, tapi pukulannya ada aturan. Darbatun ghairul mubarrih, pukul tak boleh pada wajah, pukul tak boleh pada alat vital, pukul tak boleh membuat cacat, pukul tak boleh menghilangkan nyawa. Artinya ada rasa takut anak-anak awak kau tak sembahyang. Umur 7 suruh, umur 10 dipukul. Maka di rumah awak tak ada lagi anak-anak dan tak salat. Kalau lah salat istiqamah, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya terus, kamana pun anak awak poi takkan risau hati kita. Kini bapak ibu ambil macam koi di awak tak tonang. Kenapa tak tonang? Pangkalnya lah tinggal. Sembahyang itulah. Balimo di rumah dan sembahyang berdua. Siapa dua tu? Bapaknya, omak. Dan bertiga anak tak sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Tak pernah disuruh. Kalau anak bapak ibu, anak kita tak bisanya sembahyang, tak bisanya mengaji, nan berdosa bukan guru ngaji, bukan ustaznya, bukan warin nan yusaji nan mengajak orang mengaji, mengajak orang sembahyang. Tak. Siapa yang berdosa? Kita. Adapun ustaz, guru ngaji, membantu meringankan beban kita. Para ustaz, para dai, mereka itu menyampaikan kajian di mimbar Jumat, di pengajian pekanan bulanan, menjawab pertanyaan, menjelaskan hukum, ikut apa hukumnya. Adapun nan tadi menyuruh di rumah, itu kita bapak ibu. Awak heran kalau dalam pengakuan ditengoklah berapa ratus anak kita yang diwisuda setiap tahun. Dulu sebelum corona itu wisudanya tu di sport center. Setiap kecamatan datang. Penuh sport center awak. Diwisuda bentuk buta aksara terbebas dari tak pandai baca Quran. Tapi kalau kita turun ke lapangan menengok ke kampung-kampung, ibu hati awak apa ibu? Banyak orang tak pandai ngaji, banyak orang tak sembahyang. Ambo pun apa ikat tompek, tak payah ambo sebutkan. Ambo kan aktivitas boli kota. Maka dulu pai ke situ memboli kota, ada tengok gotanya banyak. Begitu maghrib masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tompeknya jauh, masjidnya jauh, ambo tanya ke orang rumah, bisa numpang sembahyang, bisa pak sembahyang tak? Kemana kiblat? Rasa-rasa kekian pak. Kok rasa-rasa? Sejadah tak ada, kiblat ditanya tak obe. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hati ambo abek kok cenok. Di mana tu? Di Kuantan Sengini. Anak bapak ibu, anak kita kalau yang sembahyang rajin kau soji, senang matur. Iya tak? Nah, tolong tak. Awak dia tu kalau disuruh dia omak awak takut. Dulu kan tak macam kini kodai ko banyak. Omak awak masa kadang terlupa.
Apa yang lupa? Kadang-kadang kalau di kuntu yong panggilan yong, kalau sikap apa jam yong wali garamnya mak. Iya lama. Berlari memuli garam. Kadang ada beberapa yang disuruh ada emak awak. Kadang-kadang mah garam, ajinomoto lah. Kalau bahasa kuntu kan bili tu maco nama, maco. Sama dengan bahasa mudia. Tu yang dia hafal dah. Garam ajinomoto maco garam. Elok-elok akal kau mimbau kawan terlupa. Anak kini mana umur disuruh? Nah, tolong beli garam. Manakur ke HP. Nanti aja lah mai, nanti aja lah. Mama lah beli sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikulah masa paling borek Bapak Ibu. Di rumah kita borek, di guru tugas di sekolah borek, ustaz di jamaah menyampaikan borek. Tapi kita takkan pernah menyorang. Maka kita di masjid usahakan ada kajian. Kalau memang tak bisa pekanan bulanan macam kini, kajian yang terus bersilabus, dibahas masalah salat, nanti dipraktekkan mulai dari cara togaknya. Apa cara togak? Setelah itu mengangkat takbir, mengangkat tangan berapa kali. Ambo menengok dengan mata kepala ambo, orang mengangkat tangan torui. Kan sujud pun mengangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan. Allahu Akbar ke sujud, angkatnya tangannya lihat. Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar, angkat tangan lagi. Kalau ikut tak batal. Dan paling parah itulah wudu tak topek, baca Quran belepotan, sumayang asal-asalan, maka kini berantakan. Kenapa? Itulah disabit Nabi. Kalau salat tak tegak, rusak seluruh tatanan kehidupan. Dan pertama apa dan rusak hukum. Kalau hukum lah usahlah suatu. Terjadi pelanggaran, ke mana mengadu? Ke pihak berwajib. Pihak berwajib menegakkan hukum. Hukum tu mana tak togak. Ke siapa mengadu lain? Kini maka tugas borek kita Bapak Ibu, masalah sembahyang, masalah baca Quran, masalah mesti pandai wuduk, itu tak bisa ditawar-tawar. Maka awak harus kata, kau disobui dia anak awak memer rohnya, apa pula yang disobui kau, tetap masalah itu harus awak memer harus rohnya. Lah sembahyang alun, sembahyang. Lah ngaji alun, ngaji. Tak bisa ditawar-tawar dah. Poin lagi ni Bapak Ibu, kamano pun kita pandangkan pandangan kita menengok di mana tompe, anak-anak kita tetap main HP. Karena kondisinya membuat macam itu, ditambah pengawasan tidak ketat. Harusnya HP kau boleh dipakai sewaktu belajar. Belajar daring dalam jaringan online. Begitu tugas dikirim oleh guru, karena kini sekolah Senin, Rabu, Jumat, Selasa libur, Kamis libur, nanti belajar online. Maka anak SD, anak SMP sampai SMA itu diawasi oleh orang tua, ditengok maka diberikan HP. Yang paling parah anak SD beripak. Masuk tugas maka kerojon dengan bapaknya pai ke dare, pai ke kebun, pai bekerja, nak bisa menengok anak. Kita nan omak mondeknya kelah menengok. Dah selesai, apa dia ambil? Simpan. Jangan dibiarkan dia pakai terus. Bapak Ibu baca berita, berapa orang yang masuk rumah sakit jiwa, baru-baru potong ompek boleh orang. Berapa usianya? SD segala. Kalau nak basuh dengan HP, dia tuan kepala kini diam, mengamuk. Apa yang terjadi? Dibawa ke rumah sakit. Jangan sampai terjadi di awak tu. Umur 7 tu harusnya lah pandai sembahyang, bukannya pandai chatting, bukannya pandai browsing di internet, nengok ikut segala macam. Nauzubillah. Maka kini yang ponan kita takwikkanlah nampak dek kita di depan mata kepala sendiri. Pulang ambo pengajian
malam petang Bapak Ibu. Disampailah dia ulang mamba. Ya, anak sian ulah menikah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kelas 1 SMA. Perempuan lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa terjadi macam tu? Salahnya siapa? Apakah anak awak salah? Kita terlalu salah. Inyo salah, awak orang tua terlalu salah. Ambek tak diawasi, tak pulangnya sampai jam 9 malam. Batino kok bisa dipelope dibawa di orang? Nak dibawa-bawa lah, nak pai-pai lah. Maaf-maaf ambo mengecek depan Pak Ibu. Kalau batino diagian kau hujang anak gadi diborin ke anak jantan, samong boin codak masak ke musang jantan. Lebih kira-kira. Abid kuyak-kuyak ni. Lata bului baru melantai tak ada guna lain. Pulang anak awak menangi, dek aponya menangi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hamil 3 bulan, baru awak mengamuk, tak ada guna lain dah. Lata bului baru melantai, lanyuk baru disawang, tak ada guna. Maka tindakan ketat kolah dapat menolong anak awak. Biarlah kita kini kore tentang nambayat wajib hukumnya. Maka di rumah kita apa disuruh oleh Nabi? Tengok, umur 7 suruh semayang, umur 10 nak je semayang, pukul. Pisahkan topik tidur anak lelaki dengan anak perempuan. Ikulah ajaran kita. Turun temurun, kalau nampak dia anak awak lagi semayang, omak semayang, bapak semayang, maka lidah kita kau tak kelu menyebut semayang nak dah semayang. Alah. Kini bak pun mensun anak awak semayang, tukang suruh ke mana tak semayang. Menyuruh anak sonangnya Pak Ustaz, menyuruh bapak payah. Bapaknya mana tak semayang. Dulu Bapak Ibu, balik kaji kita kayak dulu balik. Kenapa rasanya nyaman, aman, padahal hidup payah? Payah. Kau kalau yang umur-umur kau nak kena obey payahnya. Kalau di kampung apa di Kuntu, itu ladang kasang, tak sama ladang awak. Jam empek dulu jago, pai bakar kereta, tahun ke dari. Ibu godang, talang mukare, talang kik pinang nama. Banyak macam. Ditobanglah dengan beliwong seberapa tolok menobang. Sehektar tu lah bagak yang menobang. Tumbang, dibakar. Tanam padi. Padi sudah dituai, besok ganti dengan kota. Bila ke kota, potang komi malam Jumat. Potang komi malam Jumat ke kota. Ke kota tu ke kampung bersawah. Nyutan di dari, potang komi balik. Tapi anak-anak patuh, orang rumah patuh, sonang menyuruhnya. Abek kini kok macam kok gitu. Macam berjalan kehilangan arah, tujuan tak joleh. Luntang lantung tak ke mana, tak apa makna. Padahal lengkap fasilitas macam kini kok. Lengkap-lengkapnya Pak Ibu. Nak belajar sonang, menengok seluruhnya ada bahan tersedia. Tinggal cari, tinggal tengok, tinggal baca. Maka kalau ada yang kini hidup di abad kini kok masuk neraka julai, memang ini benar nak masuk. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, iko poin pertama, salat itu wajib. Andai inyo tak dilakukan, maka inyolah gugur keislamannya. Jangan sampai tak semayang. Di rumah-rumah kita harus semayang. Anak kita suruh semayang. Di rumah pas semayang, Allah. Iko harus ketat, iko harus tepat. Yang kedua, apa syarat sah salat? Pertama, taharah. Semayang awak baru akan diterima oleh Allah Ta'ala, taharah. Apa tu taharah? Bersih dari hadas kecil, bersih dari hadas besar. Pertama dan taharah tu apa? Badan kita. Taharatul jismi, badan. Maka kalau badan kita ada kotoran yang itu tidak diberikan toleransi, atisnya tak bisa dimaafkan, maka salat tak diterima. Taharatul jism, badan kita mesti bersih dari
najis dan dari hadas. Yang kedua, taharatus siyab, pakaian. Pakaian yang awak pakai untuk sembahyang itu mesti bersih dan pakai pakaian terbaik. Nan bersih wajib, adapun nan baik kau tak wajib tapi dianjurkan. Maka kita nan bawa sembahyang pakaian awak nan dibawa salat tu, itulah pakaian terbaik kita. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan. Mana gen sawang nala lusu, nala lamo, nala buah itu dibawa sembahyang. Mana tu lokong nala de cik lalek je banyak lagi daripada warna itu tadi dibawa. Boleh lah nan baru. Boleh terompa mahal, abek boleh telokong tak mahal. Elokkan kalau awak sembahyang. Maka Nabi menyuruh watatibu, pakai wangi-wangian. Basuh dengan orang ramai awak elok. Pai ke undangan elok, pai ke pasar elok, pai wahiri yasinan arisan elok, pai mengajar ke sekolah elok, ke kantor elok, abek menghadap Tuhan tak elok. Imam Ahmad bin Hanbal apa jenya anaknya? Bapa ambo tiap malamnya ganti gamis kalau sembahyang malam. Tiap malam ganti tu. Kami tak ada pengganti dia Pak Ustaz. Elok-elok. Dipilih mana yang paling elok itu bawa. Jadi pilih mana yang paling buruk itu dia. Sudahlah buruk, maaf lalusu. Itu adanya. Apa boleh buat? Dulu payah pakaian, tak bisa ganti-ganti. Kini bisa milih harga murah. Tengok dulu Bapak Ibu. Jarang orang pakai jilbab dalam, mahal. Kini kata orang Melayu merata-rata. Lah segala orang pakai jilbab dalam. Tak malu orang kini. Justru tak berjilbab dalam orang malu ini. Maka kalau awak belanja, ibu mau syar'i kok. Aku rombong. Maka yang syar'i pakai. Berasya badan, berasya pakaian, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Bawa dan elok-elok kalau sembahyang. Yang ketiga, berasya tompek. Mana tompek? Mulai dari tompek awak togak sampai ke tompek awak sujud mesti bebas daripada najis. Tak boleh ada najis itu. Di rumah awak usahakanlah ada tompek sembahyang khusus dan awak khususkan. Rumah kami sempit Pak Ustaz, tak bisa menambah ruangan. Itu adanya. Sediakan sejadah di situ. Di situlah awak sembahyang sunat, baca Quran, berdoa. Adapun sembahyang wajib, salat wajib, laki-laki tetap ke masjid. Tak boleh di rumah. Yang kedua, apa syarat sah salat kita? Al-ilmu bidukhulil waqt. Dia tahu masuk waktu. Maka orang tu azan itu fungsinya dua. Pertama untuk mengetahui masuk waktu salat dan untuk salat itu sendiri. Maka tak boleh azan di luar waktu. Maghrib masuk pukul 18.24. Maka tak boleh azan sebelum pukul 16.24. Kini pada yang sonang tinggal berbunyi tet abang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sembahyang di dalam waktu. Kalau ada orang sembahyang subuh di Siko, di penghijauan, jam 6:30, sembahyang subuh tak sah. Karena waktu itulah labi. Kami kodok Pak Ustaz, ubah soleh. Dan sembahyang jam 6:30 oleh. Yang ketiga, sitratul aurat, menutup aurat. Laki-laki mabaina surrati war rukbah, antara pusar dengan lutut itu nan wajib ditutup. Kalau itu tertutup sah. Maka jangan pakai baju pendek asalnya sujud, rukuk tak buka siko. Nampak? Ni pakai yang dalam. Bajunya slim membentuk badan. Maka kalau untuk sembahyang dikira-kira. Oh, kalau ambo rukuk, kalau ambo sujud nyokate, terbuka di belakang. Kalau di belakang termasuk aurat. Tak payah menjolehkan. Faham masing-masing. Pakaian yang panjang-panjang. Adapun perempuan mabainal wajh, selain wajah dan telapak tangan, itu dia tutup. Di situ tutup. Ditutup rapat. Sebaik-baiknya kakinya pakai kaos kaki. Kalau kaki terbuka dengan sengaja tak sah, maka dia turunkan kain sarung awak jauh ke bawah. Sedang sembahyang. Biar nyata injak. Maka tertutup aurat kita. Yang keempat, yang terakhir,
istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Bersih badan, bersih pakaian, bersih tompet. Setelah itu mengetahui masuk waktu. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Maka kalau awak buat masjid, buat musalla, buatkan surat ke Departemen Agama, suruh mereka datang turun mengukur arah kiblat. Ada timnya khusus, tim ru'yah dan hisab, nanti diukurnya. Ada alatnya, nanti diukur, Pak, arahnya ke situ. Jangan sampai masjid awak sudah berubah arah kiblat karena dulu tidak diukur. Bukan Ka'bahnya yang pindah, Ka'bah situ juga tak pindah karena dulu tak diukur. Akhirnya setelah ada pengukuran ulang, rupanya tak topek. Topek 100% itu tak mungkin karena jauh jarak awak hampir 9.000 kilo. Maka kita disuruh menghadap kiblat. Ompek syarat. Itulah kajian kita, Bapak Ibu. Ada waktu lebih kurang 10 menit. Kita pakai untuk tanya jawab. Bagi yang bertanya, kita persilahkan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pembahasan tentang sholat mungkin pembahasan yang sangat pokok dan sangat menarik. Mungkin banyak hal yang akan kita tanya Ustaz. Pertama, bagaimana kalau seandainya kita pernah meninggalkan sholat? Dan kedua, bagaimana kalau seandainya subuh mungkin awal masa lalu mungkin kan ada yang setengah 7, ada setengah 8 itu aku gini, maksudnya dari masa-masa awal tahun kedua sholat terdahulu itu aku jauh kepada Ustaz. Itu kita dua pertanyaan. Bagaimana hukum salat yang sudah tinggal masa lalu? Salat subuh jam 6.30. 6.30 tu ada waktu le tak ada. Tak ada lagi. Karena syuruk tu sekarang jam 6 lewat 16 menit. Berarti jam 6 boleh tu paling akhir. Paling akhir. Berarti kalau 6.30 tak. Dan itu berubah terus. Makin cepat subuh, makin cepat syuruk. Syuruk dah pok matahari terbit muncul. Matahari muncul tak ada waktu lagi, habis. Man nama 'anis salati aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tidur atau terlupa dari satu salat, inya salat kapannya ingat dan kapannya bangun. Berarti orang yang tertidur, orang yang terlupa wajib mengganti. Apalagi orang yang sengaja meninggalkan. Begitu kesepakatan 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Apa kata dia? Fa amma tarikus salati, adapun orang yang meninggalkan salat amidan sengaja, bahwa azimun, inya berdosa godang, fa alaihi qada, inya wajib ganti. Kenapa begitu? Nabi menyebut yang terlupa dan tertidur saja tak sengaja itu wajib mengganti, apalagi orang yang sengaja meninggalkan, bahwa ahra bil qada, maka inya lebih wajib untuk mengganti. Lalu bagaimana teknisnya? Maka setelah selesai salat fardu, dia salat lagi. Sudah subuh malunya di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, balik. Dia berdoa sembahyang. Tanya dia rumah, apa sembahyang dia? Ontoklah. Abang dulu banyak tak sembahyang. Kalau awak sembahyang di masjid, orang bertanya, sebab setelah subuh tidak ada salat ba'diyah. Dan kalau awak buat masjid, nanti orang merasa-rasa, habis dia bilang tahu sembahyang dia, tak maunya menumpang ke awak. Itu kata imam. Maka sepakat 4 mazhab, orang yang dia salatnya sengaja dia tinggalkan, dia tetap wajib. Kami lah banyak, Pak Ustaz tak hitung dah 10 tahun. Apa kata Imam Hanafi? Apa kata imam-imam kita? Dia mengganti seberapa kekuatan dia. Maka kita kini nanti tinggal puluh-puluh tahun tu tetap ganti. Adakah dia pengganti lain? Ada menurut Imam Ibn Taymiyah, tapi dia keluar dari 4 mazhab. Kata Imam Ibn Taymiyah, dia tidak wajib mengganti, tapi dia memperbanyak istighfar, salat sunat dan sedekah. Itu
Maka Imam Ibn Taimiyah menyebut dia tidak wajib ganti. Tapi imam 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dia menyebut wajib. Apapun kitab yang dibaca tetap wajib. Karena tak ada pilihan lain. Siapa yang tak salat, kata Nabi, la kafarata laha illa, tak ada gantinya kecuali salat itu. Sembahyang itu. Beda dengan puasa tadi. Puasa bisa bayar fidyah. Kalau salat tak bisa. Salat itu sendiri ganti. Maka sudah salam kanan, salam kiri, tegak lagi salat. Aku berniat salat subuh 2 rakaat, mengqadha salat dulu. Akan boleh eleh. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan tinggal-tinggal sembahyang awak, payah mengganti. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Silakan Bu, dari belakang. Dah sampai? Tak sampai dah. Sampai. Capek. Oh, ketua ngene ni. Hati-hati Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin ditanyakan, bagaimana hukumnya seorang suami atau ayah yang tidak sholat, yang ingin menikahkan anaknya, itu hukumnya gimana? Sedangkan untuk yang membedakan kita dengan orang kafir atau muslim itu adalah sholat. Itu tolong penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukun nikah itu pertama mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Setelah itu ijab qabul, akad namanya, akad. Setelah itu wali. Setelah itu saksi. Wali ini berapa urutannya? 10. Ayah dari ayah ke atas. Ayah dari ayah. Saudara kandung laki-laki. Setelah itu siapa lagi? Terus turun ke bawah. Paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah. 10. Apa syarat wali ini? Syaratnya dia adil. Adil itu apa? Terhindar dari dosa kecil, menjauhi dosa besar, terhindar dari dosa kecil. Semayang ke dosa kene? Tak, dosa godang. Berarti kalau nyetak semayang namanya fasik. Fasik itu tak boleh jadi wali. Maka fasik tak boleh jadi wali. Begitu juga saksi. Tapi kata mazhab Syafi'i, di antaranya dalam kitab Fiqhul Manhaji, adapun masa kita kini lama rata-rata orang tak semayang, bagaimana lagi dalam keadaan seperti ini? Maka kalau ditengok hukum asalnya, dia tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena dia termasuk fasik. Fasik itu apa? Khuruju 'anit ta'ah, keluar daripada kepatuhan kepada Allah, namanya fasik. Oh, bedanya semayang tu wajib. Tentu deknya kalau meninggalkan semayang tu dosa godang. Torui melakukan dosa sementara tentu deknya kalau tu dosa, namanya fasik. Maka wali fasik tak boleh. Kalau wali tak boleh menikahkan anak, ke mana pindahnya? Bukan pindahnya ke wali yang tadi disebut, ayahnya masih ada, tak boleh pindah dia ke datuk. Maka pindahnya ke mana? Ke wali hakim. Itu payahnya nanti. Malu awak jadinya. Makanya sembahyang. Makanya sembahyang. Dari kini sembahyang, jangan tak boleh sembahyang. Di antara dulu orang menakut-nakutkan, kenapa dulu Jumat orang ramai? Itu cenderung sebut tadi, kok buat kebunnya jauh, potong komi balik. Karena dalam hadis, man tarakal jumu'ata salasa marratin ta'awunan 'alaiha taba'allahu 'ala qalbi. Siapa yang meninggalkan Jumat sampai 3 kali, inyo dicap hatinya atas kefasikan dan kemunafikan, maka apanya untuk tua awak? Awak sampai tak ke Jumat, besok anak tindak siapa menikah. Betul tak betul yang tua awak itu? Itu bukan sembarangannya ngecek, ada landasan hukum. Cuman dia tidak menyebut hadisnya. Dek karena kini kita mengaji, itulah dia. Maka wali itu mesti adil. Adil. Menghindari dosa kecil, menjauhi dosa besar, itulah namanya adil. Bukan adil dalam terminologi lain, menimbang semua borek, mengukur semua panjang, bukan itu. Dosa godang jauh, dosa kene terhindar, itu adil nama. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak Jamal. Kalau bunyi kita langsung berhenti.
Langsung saja Pak Ustaz. Kita dalam sholat dalam di sini ada kita sedang melaksanakan sholat sunnah. Tapi begitu datang ada makmum yang mengikut, disangkanya kita ini sholat Wajib. Wajib. Nah ini bagaimana ya? Nah, ini jawab. Apakah boleh kita ini mengimami atau berimam kepada orang yang salatnya berbeda dengan salat kita? Maka di antara ulama yang membolehkan itulah mazhab Syafi'i. Wala yushtaratu ittihadu niyyatil imami wal mu'tam bih. Tidak disyaratkan satu niat antara imam dengan makmum. Contoh, awak pergi ke Pokan sehingga di Sentajo, kuranglah sudah sembahyang. Lepulai, lepoi orang pulang. Ada orang sembahyang, tahu be dia, entah sembahyang tahiyatul masjid, entah sembahyang nyo ba'diyah, zuhur, tahu be. Kita menumpang beri isyarat. Sahkah? Sah. Karena tidak diisyaratkan dalam berjamaah itu samanya salat makmum dengan salat imam. Bahkan disebutkan, andai seorang itu dia mengqadha salatnya atau dia salatnya salat qasar. Apa tu salat qasar? Salat yang 4 diringkas jadi 2. Aku berniat salat qasar zuhur 2 rakaat, Allahu akbar. Tiba-tiba awak mengikut ke inyo. Setelah 2 rakaat awak sangkonya togak, inyo salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahkah salat kita? Sah. Maka kata para ulama, la yushtarat, tidak disyaratkan satunya niat antara makmum dengan imam. Karena waktu sudah habis, besok kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.